kaki saya tersandung. Hei, kamu telah membunuh nafsu makan saya. Makanya saya mau keluar. Kamu pikir dengan pedang di punggungmu, kemudian nyali kami akan ciut? Kamu keliru. Jangan pamer kependekaran di sini, karena di sini gudangnya pendekar. Oh, maaf. Saya tidak menduga kalau tuan-tuan adalah para pendekar. Di awal film kita diperlihatkan Suliwa yang sudah mengalahkan akan beberapa orang dari jagoan-jagoan kampung yang sangat ingin mengalahkan akan Suliwa. Dikiranya Suliwa adalah seseorang yang kerdil dan sangat lemah. Tapi sorry bos, lu kira Suliwa cupu tapi adalah suhu dalam urusan berkelahi. Hingga ia melanjutkan akan perjalanannya mencari 7 sumber air demi kesembuhan Galuh Parwati. Ia berjalan terus-menerus hingga sampailah ia di desa tersebut yang ada salah satu dari 7 air tersebut dan langsung memandikan akan Galuh Parwati yang telah menjadi seekor anjing. Sehingga, Suliwa pun memandikan akan Galuh Parwati. Ini sumur pertama lu. Sini, ya? Ayo. Aduh, dingin sekali kakak. Singkat cerita, Suliwa sudah sampai di telaga yang keenam. Di sana Galuh Parwati mengeluh karena ia sudah tidak kuat untuk berjalan dan Suliwa sebagai kekasihnya mengasih akan rasa semangat untuk kembali menjadi seorang manusia, karena katanya, Suliwa sudah kangen dengan keadaannya menjadi manusia kembali seutuhnya. Untuk itulah, ketika seorang lelaki mencintai seseorang wanita maka ia rela melakukan apa saja demi seseorang yang ia cintai dan kasihi, meskipun itu hanyalah nyawanya sendiri menjadi taruhannya. Siluman serigala itu hilang, betisku jadi besar. Galuh. Tinggal 2 sumur lagi lu. Di Gunung Sumbing ini, lalu kita ke utara. Ke arah Gunung Raga Jembangan. Iya, tapi aku capek sekali kakang. Kakang juga pasti capek kan? Ayo. Kamu sudah bisa menggonggong, lu? Baru nyoba. Memangnya sudah mirip, kakang? Itu sumurnya, lu. Berani-beraninya memasuki daerahku. Namaku Suliwa. Aku sangat membutuhkan air sumur itu untuk menyembuhkan kekasihku dari tenung manusia serigala. Setiap sumur pasti dibuat untuk siapa saja yang membutuhkannya.
Enak saja. Kamu pikir seisi alam ini hanya diperuntukkan bagi manusia? Sumur Jalatunda ini milikku, karena dia ada di daerah kekuasaanku. Siapapun yang berani masuk di daerah kekuasaanku harus menjadi tawananku. Aku siap untuk menantang siapapun yang berani menawanku. Bisa mengalahkan si Goco akan dapat hadiah 10 kali dari kepeng yang kalian pertaruhkan. Kalian boleh pilih. Di suatu tempat di tempat yang lain, terdapat banyak sekali orang-orang di sana. Rupanya itu adalah adu tanding dengan para pendekar yang mana para pendekar itu apabila melawan seseorang pendekar maka akan mendapatkan hadiah berupa kepeng dengan mempertaruhkan akan kepeng yang ia miliki dan mendapatkan hadiahnya. Sehingga adu tanding pun dimulai. Ternyata jagoannya itu menang. Kebetulan di sana ada Sudawirat dan kakek angkatnya. Melihat pertandingan tersebut, Sudawirat mengasih Kanaak kode untuk ikut ke dalam pertandingan, dan kakeknya itu mengerti akan hal demikian. Siapa lagi? Hadiahnya ditambah. Pemenangnya akan mendapat 2 kali lipat. Ayo, siapa lagi? Ayo, ayo, maju. Kemudian Sudawirat maju dan lawannya pun meremehkan akan kekuatan anak sekecil itu. Kemudian dimulailah akan pertandingannya. Akan tetapi sebelum itu, mereka terlebih dahulu adu bacot antara keduanya. Tidak lama pertandingan pun dimulai dan akhirnya, dengan waktu singkat setelah mengeluarkan beberapa jurus Sudawirat pun mampu mengalahkan akan jagoan dari adu tanding tersebut. Dan akhirnya mereka pun berhasil mendapatkan kepeng yang mana itu langsung dibawa ke rumah makan yang ada di sekitar desa tersebut. Makan-makanlah mereka. Ajar! Sebaiknya uang taruhan tadi jangan kita pakai. Hah? Kita bagikan saja pada orang-orang miskin. Kenapa? Uang itu saya dapatkan dengan mengeluarkan keringat. Ditambah 2 kali saya kena pukul di perut saya. Iya, uang taruhan tidak baik buat makan.
Di warung makan mereka berbincang-bincang masalah sesuatu dengan uang taruhan, dan mereka pun juga membicarakan masalah-masalah yang mana masalah tersebut adalah uang taruhan yang mereka bicarakan. Akan tetapi saya juga tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan, akan tetapi yang saya tahu adalah mereka berbincang-bincang di saat mereka makan makanan dari kedai tersebut. Ya, tapi mereka kan tidak tahu. Mereka tidak tahu uang itu dari mana. Mereka tidak tahu uang itu dari mana, ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Tidak mungkin kamu bisa dikalahkan anak kecil. Ilmu kanuraganya seperti iblis, Kakang. Gerakannya cepat dan mampu menirukan gerakanku dengan sangat cepat. Di suatu tempat, di desa yang sama Lokahita sedang berada di tempat pos ronda yang mana ia sedang beristirahat dan mendengar beberapa orang yang mana rupanya itu adalah panitia pertandingan siang tadi. Mereka membicarakan tentang anak kecil yang siang tadi yang telah mengalahkannya, dan anak kecil dan kakek tua itu rupanya masih berada di warung makan yang biasa orang-orang tempati. Rupanya mereka berbicara uang kepeng yang mereka rebut dari panitia pertandingan. Mereka pun ragu untuk melawan akan mereka berdua, akan tetapi apa salahnya, mereka mencoba merebutnya lagi. Lokahita yang mendengar sedari tadi menyusul akan para panitia pertandingan melawan akan orang-orang yang dimaksud menyusul ke warung yang dimaksud. Sebaiknya kita menyusul. Ya, Ayo. ada apa ini? Mau taruhan lagi ya? Hah? 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 Ya, tapi taruhannya kepala kalian. Kami tidak terima dipermalukan di depan umum. Kepala. Kepala kami cuma satu. Kalau copot, susah memperbaikinya. Hah? Hei, kau jangan banyak omong. Serahkan kembali uang taruhan tadi siang kalau mau selamat keluar dari sini. Loh, bagaimana ini? Cucuku sudah memenangkan pertandingan. Kok uangnya diminta kembali? Singkat cerita, sang Sudawirat dan kakeknya berkelahi. Kemudian kelanjutan dari itu, Lokahita terbang ke lokasi dan menghajar penjahat-penjahat tersebut, sampai babak belur dan akhirnya Sudawirat pun memeluk Lokahita. Dan akhirnya,
Sang Lokahita pun kegirangan terhadap Sudawirat yang sudah ditemukan, ternyata ia bisa untuk bertemu kembali dengan Sudawirat. Hingga akhirnya Sudawirat berbisik kepada sang kakeknya karena ia memberitahukan akan kecantikan Lokahita tersebut. Sembari berbisik Lokahita mendekatkan telinganya dan Sudawirat tersipu malu. Setelahnya, tawa bersama pun terjadi dan mereka pun pulang ke rumah kakeknya. Bibi tetap cantik, tapi agak hitam. Bibi kena panas karena siang malam mencarimu. Oh ya, Bi. Kenalkan, ini guru saya yang baru, Empu Lingsir. Beliau yang menyelamatkan Wirat waktu jatuh ke jurang. Oh ya, Kek. Ini Bibi Lokahita. Oh. Bibi Lokahita, cantik kan, Kek? Ya, cantik kan, Kek? Ayo. Tidak baik loh anak suka berbisik-bisik di hadapan orang lain. Tidak. Bohong. Tidak baik loh anak suka bohong. Tidak kok. Wira cuma meyakinkan saya. Katanya, ini cantik kan? Wirat bilang jangan dikasih tahu. Wirat bilang jangan dikasih tahu. Memang cantik kan? Wirat bilang. Wirat kan jadi malu. Kenapa malu? Ya sudah. Bagaimana kalau ke rumah kakek? Hah? Ya. Ayo Wirat, ajak nih. Ayo. Ayo, Bi. Kemudian setelahnya sang Sudawirat sedang berada di pangkuan Lokahita. Mereka membicarakan sesuatu yang mana itu adalah masa lalunya sebelum mengelana. Akhirnya Sudawirat pun juga menyinggung sesuatu tentang kekasih lamanya yang mana kekasih lamanya itu adalah seorang pendekar juga yang pada akhirnya Sudawirat melakukan sesuatu di luar kebiasaan anak kecil. Sang kakek pun merasakan hal yang aneh dan tercengang begitu saja. Apa yang dilakukan Sudawirat kepada Lokahita? Jahat kepada Bibi. Wirat juga ingin selalu melindungi Bibi. Bibi yang harus melindungi Wirat. Sekarang Wirat juga bisa melindungi Bibi. Karena Bibi segalanya bagi Wirat. Salah kalau Nini menganggap bahwa Sudawirat menyayangi Nini seperti seorang adik kepada kakaknya. Dia benar-benar mencintai Nini sebagai kekasih. Kekasih? Iya. Ya, saya memang sering merasakan ada getaran aneh ketika dia sedang memeluk saya. Tapi tidak pernah menduga kalau sampai ke arah sana. Dari mana Empu tahu? Dia bicara sendiri. Mau mengawin. Kemudian Samge kakek berjalan-jalan keesokan harinya yang mana sang kakek itu menceritakan bahwasanya Sudawirat senang dengan Lokahita dan ia mempunyai rasa cinta kepadanya sehingga sang Lokahita merasa terheran-heran ia mengetahuinya dari mana. Sang kakek menjawabnya, ia yang bercerita sendiri, dan ia juga mengatakan akan menikahi Lokahita jikalau dia besar nanti. Hingga saat kembali ke rumah sang kakek ditatap tajam oleh Sudawirat karena kecemburuan dari Sudawirat itu sendiri. Menghadapi anak yang mempunyai perangai aneh seperti itu, Nini harus hati-hati. Dia bisa nekat kalau keinginannya tidak terpenuhi. Tapi ungkapan cintanya begitu luhur dan suci. Bagaimana mungkin saya bisa mencintai seorang anak yang dulu setiap pagi dan sore selalu saya mandikan, Bu? Sebenarnya anak itu sangat membutuhkan seorang biung. Tapi dia juga membutuhkan seorang kekasih. Dan dua sosok itu ada dalam diri Nini. Apa yang harus saya lakukan, Empu? Bagaimana saya harus menghadapi cibiran orang lain?
kalau tahu saya menjadi istri dari anak yang lebih pantas menjadi adik saya? Itu lebih ringan dibanding akibat yang akan terjadi pada Sudawirat jika Nini mengecewakan dia. Ayo Nini, ayo.